Gimana caranya senang? Ada orang, kenapa hidup saya kok susah, hidup saya kok banyak masalah? Tanya sama tukang reparasi TV itu. Tukang reparasi TV itu kalau ada TV mati dibetulkan, itu ada SOP-nya. Nomor 1 dicek sudah nyolok betul belum. Oh tiwas di bagaimana kan kalau TV-nya nggak nyolok, listriknya mati ya tetap mati. Setelah nyolok betul sudah di-on-kan atau belum. Oh ternyata sudah tidak bisa on. Oh mungkin remote-nya. Coba langsung tanpa remote. Ada urutannya itu. Oh setelah semuanya ternyata oke tapi nggak nyala. Ayo mulai dicek, dibongkar. Bongkar itu pun ada urutannya, yang dicek ininya dulu. Kalau ininya bagus maka ininya bagus maka ininya. Urutannya itu ada. Benerin telepon, handphone, TV, kulkas, AC, yang namanya tenaga ahli paham. Urutannya bagaimana. Maka kalau ada orang itu kok ngeluh hidupnya, hidup kok ruwet, hidup kok begini, hidup kok begini, hidup kok begini, maka ya kita urutkan, betulkannya itu. Bukan tanya kamu pinter ngurusi itu atau bodoh, enggak. Tapi tanya nomor 1, sholatmu bagaimana? Kita diperintahkan juga, disunnahkan, dianjurkan untuk baca ayat kursi. Jadi kalau habis salam, setelah kita ucapkan Allahumma antas salam, minka salam sampai akhir, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kita baca ayat kursi. Orangnya sudah di mana itu? Antara dia dengan surga hanya nunggu kematian. Berarti orangnya sudah tercatat di surga. Kayak misalnya begini, antara kamu dengan hadiah pertama itu cuma nunggu jam 10 malam. Berarti sudah dapat hadiah juara pertama. Antara dia dengan surga hanya nunggu kematian. Berarti orangnya sudah dapat catatan masuk surga. Siapa itu? Buat dia yang setiap habis sholat tidak meninggalkan baca ayat kursi. Ya, tidak meninggalkan baca ayat kursi. Dari sini maka bisa kita ambil hikmahnya, orang yang ciri-ciri penghuni surga, dia itu cinta dengan ayat kursi. Kemudian diantaranya pula, kalau mau tidur baca ayat kursi, tidak akan didekati setan sampai dia bangun di pagi hari. Ya, makanya kalau ada orang itu kok mau tidur banyak diganggu sama setan-setan, setan handphone ada ya? Ya, kadang setan itu jelma jadi manusia. Mungkin waktu mau tidur tadi enggak baca ayat kursi. Nah, bekal-bekal semacam ini mungkin sekarang kurang kita perhatikan. Coba kalau misalnya siapa mau tidur, dia kirim WA dapat 5 juta. Masya Allah. Gak usah diingatkan, langsung pasang alarm, jangan sampai ketiduran. Jangan sampai ketiduran, pokoknya harus sadar, kirim pesan WhatsApp ke nomor tertentu, biar dapat 5 juta. Tapi ketika dibilang, siapa mau tidur baca ayat kursi, terlindungi dari syaitan sampai pagi, itu kok rasanya cuma seperti, alah mong setan. Hanya terlindung dari setan. Kok kurang greget gitu ya. Enggak nyantol di hati. Yang enggak nyantol di hati. Karena kita menganggap terlindung dari setan itu bukan suatu hal yang istimewa. Padahal kalau kita lihat semua kejahatan yang terjadi sekarang, itu adalah hasil dari perbuatan godaan syaitan. Digoda syaitan, jadi semacam itu. Maka biar tidak terjadi semacam itu, jalan termudah nomor 1, terlindung dari godaan syaitan. Anaknya susah diatur. Nah yang ngajari anaknya biar susah diatur siapa?
Bapaknya? Enggak. Ibunya? Enggak. Tapi syaitan ngajari anak tersebut bisa jadi langsung dibisikkan ke dadanya, bisa jadi lewat orang-orang yang dia lihat. Orang-orang tadi dibisiki syaitan, kamu berperilaku semacam ini biar ditiru oleh anak itu, anak itu, anak itu. Tapi kalau sudah kita latih diri kita itu untuk rajin baca ayat kursi, kemudian keluarga kita ajari biar kamu tidak digoda syaitan, kamu baca ayat kursi, maka ya insya Allah terlindung. Makanya setiap habis sholat jangan ditinggalkan. Bayangkan kalau habis sholat baca dilindungi sampai sholat berikutnya, berarti sepanjang hari terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Gampang. Itu kok ada di rumah ini pasangan hidup saya sukanya marah-marah, kenapa? Sederhana, mungkin kesetanan. Alias ketempelan setan. Kesetanan itu ketempelan setan. Kenapa begitu? Oh mungkin habis sholat dia tidak baca ayat kursi. Bangun tidur kok marah-marah, itu sudah hampir bisa dipastikan mau tidur gak baca ayat kursi. Tapi kalau dibaca ayat kursi ini ketika habis sholat, ketika mau tidur, dia baca ayat kursi, insya Allah sudah dapat tiket perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang setan itu waktu kita melek saja kita tergoda, apalagi merem. Waktu kita melek sadar saja kita bisa digoda setan dan mudah tergoda, apalagi waktu tidur. Jangankan kok setan, teman kita goda kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tidur, hidung kita dikasih balsem misalnya. Kita nggak bisa ngapa-apa, namanya juga orang tidur. Orang tidur, kemudian diapa-apain juga dia nggak sadar. Oleh manusia loh itu. Apalagi oleh syaitan. Makanya kita butuh perlindungan yang kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melindungi, tapi Allah kasih cara. Caranya biar terlindungi baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Maka habis salam, setelah kita baca doa yang Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, jangan tergesa-gesa loncat baca subhanallah, subhanallah. Parkir dulu, berhenti sebentar, baca ayat kursi. Atau habis salam langsung baca ayat kursi dulu, enggak apa-apa. Yang penting ayat kursinya jangan dihilangkan, jangan ditinggalkan. Setelah itu baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup la ilaha illallah sampai akhir. Ini insya Allah semua sudah paham. Ya. Tapi kadang banyak yang bacanya itu ya begitu. Iya, enggak tahu itu baca atau bersiul, wallahu a'lam. Tapi kedengarannya cuman saking cepatnya, bahkan tangannya itu ya entah pas entah luput, wallahu a'lam. Ya kita hitung dengan benar, perlahan, dihayati, agungkan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau cepet ya enggak apa-apa, tapi selesai gitu ya. Jangan Allah yang di. Subhanallah, 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 subhanallah. Dihayati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu alhamdulillah, ya betul-betul syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Allahnya mana? Iya, enggak kesebut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu juga cepat tapi selesai dan dihayati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Terutama kalau jadi imam, ada aturannya. Jangan juga kelewat kelamaan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makmumnya nunggu nggak selesai, selesai. Waktu imamnya mau doa, jamaahnya sudah pulang semua. Ditinggal. Terlampau, jangan. Tapi kalau kelambatan, jadi imam juga jangan. Gak jadi imam, kamu istri. Gak jadi imam tapi kamu istri. Kalau ada tugas ya atas arahan suami, ya jangan kemudian dilambat-lambatkan. Subhanallah, subhanallah. Suaminya nyindir, Allahumma, ya Allah, semoga saya sore ini dapat kopi. Istrinya, subhanallah. Sudah disindir sama suaminya ya, pengen kok kopi. Istrinya, subhanallah. Semakin bahkan semakin dikeraskan. Orang mudeng mung cek zikir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Ya itu juga enggak pas. Ya, karena bersegera memenuhi ya tugasnya itu adalah suatu hal yang sangat mulia. Paham Ibu-ibu ya? Nah ini protokol habis sholat, sunnah-sunnah habis sholat, itu seringkali tidak kita ajarkan ke anak kita. Jadi anak itu habis sholat ngapa? Enggak tahu. Dan yang paling parah tidak paham kalau habis sholat itu waktu terbaik untuk zikir dan doa. Kalau kamu mau pinter, waktunya habis sholat. Kamu punya hajat, waktunya habis sholat. Kamu pengen sehat, waktunya habis sholat. Duduk sebentar, zikir, langsung angkat tangan doa. Allahumma. Sudah baca doanya sudah, zikirnya sudah. Terus laporan, minta sama Allah Ta'ala. Nah kalau minta sama Allah Ta'ala, nomor satu diajarkan minta ampunan dulu. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya. Mintakan untuk diri kita dan orang tua kita masing-masing. Maka habis sholat jangan pernah tinggalkan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau kita jadi imam, doakan yang di belakang kita ini juga punya orang tua. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Terserah bentuknya seperti apapun, intinya doakan minta ampun untuk diri sendiri dan orang tua kita masing-masing. Manfaatnya apa? Siapa yang dia mintakan ampun untuk orang tuanya, maka Allah tak akan pernah hentikan rezekinya. Jadi kalau ada seseorang kok rezekinya itu seret, itu tanda-tanda doanya untuk orang tuanya juga seret. Kalau doanya untuk orang tuanya itu lancar, insya Allah rezekinya juga akan lancar. Rezekinya juga akan berkah berlimpah. Nah ini mintakan ampun untuk orang tua, kalau anak nggak diajari juga nggak paham. Ya juga nggak ngerti. Nah kadang-kadang kita itu aneh, semua kita ajarkan, caranya pakai ini begini, caranya pakai ini begini. Caranya masuk sekolah begini, caranya duduk di motor begini, caranya duduk di mobil begini. Tapi caranya berdoa selepas sholat tidak kita ajarkan. Sehingga tidak sedikit anak itu yang betul-betul nggak ngerti habis sholat itu harus ngapain. Ya harus ngapain. Insya Allah kalau kita tekun ngajarkan yang tampaknya kecil-kecil nih ya, tampaknya kecil sederhana, tapi ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW.
Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia sudah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di surga. Jadi kalau ditanya, gimana caranya senang? Ada orang, kenapa hidup saya kok susah, hidup saya kok banyak masalah? Tanya sama tukang reparasi TV itu. Tukang reparasi TV itu kalau ada TV mati dibetulkan, itu ada SOP-nya. Nomor 1 dicek sudah nyolok betul belum. Oh tiwas di bagaimana kan kalau TV-nya enggak nyolok, listriknya mati ya tetap mati. Setelah nyolok betul sudah di-on-kan atau belum. Oh ternyata sudah tidak bisa on. Oh mungkin remote-nya. Coba langsung tanpa remote. Ada urutannya itu. Oh setelah semuanya ternyata oke tapi enggak nyala. Ayo mulai dicek, dibongkar. Bongkar itu pun ada urutannya, yang dicek ininya dulu. Kalau ininya bagus maka ininya bagus maka ininya. Urutannya itu ada. Benerin telepon, handphone, TV, kulkas, AC, yang namanya tenaga ahli paham. Urutannya bagaimana. Maka kalau ada orang itu kok ngeluh hidupnya, hidup kok ruwet, hidup kok begini, hidup kok begini, hidup kok begini, maka ya kita urutkan, betulkannya itu. Bukan tanya kamu pinter ngurusi itu atau bodoh, enggak. Tapi tanya nomor 1, sholatmu bagaimana? Oh saya sholat, coba dicek. Wudhumu bagaimana? Bener enggak wudhumu? Setelah itu rukun sholatnya kamu jalankan atau tidak. Bacaan Al-Fatihahnya kamu betul atau tidak. Setelah itu zikir, doa habis sholat kamu jalankan atau tidak. Diurutkan itu. Nanti anak ketemu. Lah ya saya sholatnya ya sholat. Loh sholatmu sah apa enggak? Ya wallahu a'lam. Nah, itu namanya enggak perhatian sama sholatnya. Nah, doamu apa? Zikirmu apa? Ya sebar sholat ya aku mencolot. Oh ya pantas, rezekimu pencolotan. Ya pantas. Ini kalau diurutkan nanti ketemu, buat diri kita sendiri ya. Kalau diurutkan nanti ketemu, oh ternyata saya masih kurang ini. Dandani dari situ. Ya, perbaiki dari situ. Kalau kita perbaiki satu demi satu, maka nanti akan semakin baik hidup kita. Ciri-ciri orang yang semakin baik hidupnya bagaimana? Hatinya semakin tenang, tidak mudah gelisah, ora gugupan. Iki wis tanggal sakmene lho, wayahe bayar SPP. Duitnya urung ono, tenang. Sesuk ya urung tentu ono. Itu timbang dipikirmu, mumet, tenang dulu. Loh, besok belum tentu ada kok tenang. Lah ya, besok belum tentu ada, bisa jadi besok juga ada, bisa jadi sekarang ada. Enggak usah repot, tenang. Lah kalau udah tenang itu sudah menang. Orang kalau udah tenang itu menang. Tapi kalau dia gugupan, jadi lupa semua. Orang kalau gugupan itu jadinya nanti blank. Ya, sebetulnya dia punya jadi lupa kalau punya uang. Sebetulnya itu mudah, jadinya susah. Contoh, ibu-ibu pernah jahit? Oh saya pernah jahit. Dondomi pernah. Ya, mama saya itu dulu kerjanya jahit. Tanya itu mama saya di pojok. Kerjanya jahit, bener. Itu kalau datang kain ya, banyak mama saya bagian jahit melipiri itu. Melipiri. Apa namanya Mbak? Ya, melipit ya. Ya, itu dulu saya kecilnya bagian ngelempiti gitu ya. Nah, terus kalau udah masukkan jarum, masukkan benang ya. Masukkan benang ke jarum yang ada di mesin jahit. Itu kalau gugupan,
meleset terus ya. Kalau enggak gugupan, lawang ono alate kok repot. Dulu kan bentuknya kayak segitiga itu ya. Masukkan, Habib kok tahu? Lah ya saya itu yang ngalami kabeh ya. Masukkan, oh begini. Oh ternyata mudah. Tapi kalau gugupan, ini enggak kepegang, ini salah terus. Bahkan sudah diemut ping 50. Biar masuk. Ya, benangnya itu biar tidak lentur. Wah sudah campur ludah macam-macam. Ternyata ya tidak beres. Gara-gara apa? Gugupan. Nah kalau urusan kecil gugupan itu meleset, bayangkan kalau hatinya gugupan, apa enggak meleset urusan dunia akhiratnya. Makanya kalau orang hatinya tenang, dia sudah menang. Dan tenang itu bukan karena pinter, tenang itu bukan karena punya, tenang itu karena ingat sama yang maha punya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. InsyaAllah Rabu depan kita lanjutkan. Dan Rabu depan itu sudah masuk bulan Maulid insyaallah. Kita akan sama-sama belajar lebih banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami tutup, maka minta satu Fatihah untuk almarhum Rida Mulyana bin Endang. Anallah yaghfir lahu wa yarhamuhu waj'al mustaqarra ruhi fil firdaus ala ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada salihin wa anallah yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yadkhil fil qabri ar-rihata wa rahan wal fushata wal aman wal maghfirata wal ridwan wa yarzuqna jami'an husnal khatimah 'indal maut wa da'amrin tahil fi ta'ati mautu fil afiyah al-hadiniyah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.